Saat itu, Ayu sampai galau bukan main. Hatinya sangat hancur sekali karena ditinggalkan oleh Wahyudi. Lalu, meskipun dalam keadaan hati yang sangat kacau, Ayu tetap melakukan pekerjaannya dengan profesional sebagai seorang LC atau pemandu karaoke. Setiap harinya dia selalu masuk kerja tanpa bolos. Dia mencoba untuk melupakan dan mengalihkan rasa sedihnya dengan fokus bekerja. Sedangkan Wahyudi di saat itu sudah tidak bisa dihubungi sama sekali. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Malang dan terjadi sekitar tahun 2021 silam, mengisahkan tentang seorang perempuan pemandu karaoke yang berada di dalam situasi cinta segitiga, namun berakhir mengenaskan karena dieksekusi oleh kekasihnya sendiri. Kekasihnya tersebut kesal karena dia tidak terima harus diputuskan sepihak. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang wanita pemandu lagu karaoke di Kabupaten Malang, Jawa Timur ditemukan di sebuah warung kosong. Cinta segitiga saudara jadi motif kedua pelaku menganiaya dan menelantarkan korban hingga dunia. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung bahas ceritanya. Di sebuah daerah yang bernama Dusun Lemah Duwur, Piatu Sitirejo, Kecamatan Wangir, Kabupaten Malang, hiduplah seorang perempuan yang bernama Setia Nurmiati yang usianya 21 tahun. Dia sering dipanggil dengan nama Ayu, dan di dalam cerita ini, nama orang tuanya tidak disebutkan. Namun yang jelas, kedua orang tuanya itu sudah meninggal dunia ketika Ayu masih kecil. Jadi, Ayu ini adalah anak yatim piatu. Semenjak kepergian kedua orang tuanya, Ayu ini tinggal bersama nenek dan kakaknya yang bernama Reni. Ayu dan kakaknya Reni harus menghadapi kenyataan hidup tanpa didampingi oleh orang tua. Beberapa tahun mereka hidup bersama. Tiba-tiba saja ada laki-laki yang melamar Reni, dan di saat itu akhirnya Reni ini menikah. Namun entah mengapa, setelah kakaknya menikah, beban hidup yang harus ditanggung Ayu juga semakin bertambah. Banyak hal yang harus dia pikirkan, dan di saat itu dia bertekad untuk memulai kehidupan sendiri secara mandiri. Makanya, semenjak menyelesaikan pendidikannya, Ayu memutuskan untuk berusaha semaksimal mungkin agar bisa hidup berjauhan dari kakaknya dan mulai mencari-cari pekerjaan. Pada saat itu, dia sudah mencoba melamar banyak pekerjaan, namun tidak ada satupun panggilan atau penerimaan atas lamarannya tersebut. Setelah berbagai upaya dilakukan untuk mencari pekerjaan, namun tidak membuahkan hasil, hal itu membuat Ayu menjadi sangat stres. Namun demikian, Ayu ini juga pantang menyerah. Dia terus saja berusaha mencari pekerjaan. Lalu, tibalah pada suatu ketika, saat sedang membuka dan menjelajahi media sosial, Ayu menemukan sebuah informasi mengenai lowongan pekerjaan yang cukup menarik perhatiannya. Lowongan tersebut merupakan ajakan untuk menjadi seorang pemandu karaoke di salah satu tempat hiburan di Malang. Meskipun pekerjaannya tersebut tidak sesuai dengan harapannya, namun Ayu menyadari bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan tersebut demi mendapatkan nafkah bagi dirinya. Dengan tekad yang besar, Ayu memutuskan untuk melamar pekerjaan tersebut. Meskipun dia kurang pengalaman, dia yakin bahwa dia dapat belajar dan berkembang dengan cepat. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, Ayu akhirnya diterima sebagai pemandu karaoke di tempat tersebut. Dia pun mulai bekerja di sana, dan semenjak bekerja, Ayu merasa sangat senang karena akhirnya dia bisa menghidupi dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Namun di sisi lain, dia juga bingung. Dia tidak berani mengatakan tentang pekerjaannya ini kepada kakaknya dan neneknya. Makanya, pada saat dia diterima di tempat bekerja, Ayu memutuskan untuk pindah dan tinggal sendiri dengan menyewa sebuah kamar kos-kosan. Saat itu dia meminta izin kepada kakaknya dan neneknya, kurang lebih dengan mengatakan, "Nek, Kak,
Aku kan alhamdulillah sudah dapat pekerjaan. Terus juga Kak Reni sudah menikah. Aku ngekos sendiri aja ya, ucapnya sambil meminta izin. Kakak dan neneknya kemudian bertanya, kenapa nggak di rumah aja? Jangan aneh-aneh kamu di sini aja sama kita. Namun sobat, Ayu tetap kekeh ingin pindah sesuai dengan rencananya. Dia terus berusaha meyakinkan kakak dan neneknya sehingga akhirnya mereka pun mengizinkan Ayu untuk memilih pilihannya sendiri dan pindah ke sebuah kos-kosan. Di saat itu Ayu menyewa kos-kosan di dekat pabrik Atraco di Kecamatan Pakisaji. Selama dia bekerja, dengan dedikasi dan kerja kerasnya, Ayu ini semakin terampil dalam pekerjaannya sebagai pemandu karaoke. Dia mulai membangun hubungan yang baik dengan para pelanggannya dan rekan-rekan kerjanya. Meskipun pada awalnya dia merasa ragu dengan pilihan tersebut, namun Ayu akhirnya merasa sangat puas dengan keputusan untuk bekerja sebagai pemandu karaoke. Selama bekerja, Ayu dapat menggait banyak pengunjung, dan di antara pelanggan-pelanggan yang lumayan sering berinteraksi dengan Ayu, ada seorang laki-laki yang bernama Wahyudi. Wahyudi ini usianya jauh lebih tua dari Ayu, yaitu 34 tahun. Wahyudi ini diketahui merupakan seorang supir truk yang merupakan duda anak satu. Dan dia sudah kawin cerai sebanyak 2 kali. Saking seringnya Wahyudi ini mampir ke tempat Ayu bekerja, membuat dia sampai terpincut oleh Ayu. Karena menurutnya Ayu ini adalah wanita yang cantik. Dan di saat itu Wahyudi memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaan kalau dia suka kepada Ayu. Ternyata sobat, bukan hanya Wahyudi yang suka kepada Ayu, tetapi ternyata Ayu juga suka dengan Wahyudi. Makanya ketika Wahyudi menyatakan perasaannya kepada Ayu, Ayu langsung menyambut perasaan Wahyudi tersebut dan akhirnya mereka berdua pun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Meskipun Ayu ini tahu fakta bahwa Wahyudi senang main perempuan, namun dia sangat yakin nanti ketika dia sudah bersama Wahyudi, Wahyudi ini bakal berubah dan setia. Sejak berpacaran dengan Ayu, Wahyudi memilih untuk tinggal bersama Ayu di kos-kosannya Ayu. Pada awalnya, memang hubungan Ayu dan Wahyudi itu berjalan dengan baik-baik saja. Mereka sangat romantis dan sering menghabiskan waktu bersama. Apalagi mereka berdua tinggal bersama. Sudah seperti pasangan suami istri yang setiap harinya pasti nempel dan ketemu terus. Keduanya terpisah hanya saat sama-sama bekerja. Namun, meskipun tinggal bersama, masalah di dalam hubungan keduanya ya tidak dapat terhindarkan, layaknya pasangan-pasangan lain di luar sana. Apalagi ketika mereka sudah tinggal bersama, ini membuat mereka berdua malah lebih sering bertengkar. Bahkan permasalahan sepele saja bisa jadi besar. Tak sekali 2 kali pertengkaran mereka terjadi, hingga mereka berdua saking sering bertengkarnya menjadi sama-sama muak satu sama lain, yang mana mulai muncul rasa tidak nyaman untuk menjalani hubungan. Karena sudah tidak kuat dan sangat muak dengan Ayu, akhirnya Wahyudi memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan Ayu. Di saat itu, dia berkata kurang lebih seperti ini. "Aku capek kalau harus kayak gini terus. Kita putus aja ya," ucap Wahyudi. Mendengar ajakan putus dari Wahyudi, Ayu pun menjawab, "Apa-apaan? Masa begitu aja kamu langsung minta putus? Kamu gila ya? Aku gak mau putus," ucap Ayu. Wahyudi ternyata tidak main-main dengan ucapannya. Dia benar-benar ingin putus, dan di saat itu dia memutuskan Ayu dengan cara sepihak. Lalu Wahyudi langsung pergi dengan mengatakan, "Terserah kamu, pokoknya aku menganggap kita sudah putus dan tidak ada apa-apa lagi. Aku pergi sekarang," ucap Wahyudi sambil pergi meninggalkan Ayu. Di saat itu Ayu berusaha menahan Wahyudi, namun rupanya Wahyudi tidak mau. Dia tidak luluh dengan tangisan Ayu. Wahyudi tetap memilih untuk pergi meninggalkan Ayu. Saat itu Ayu sampai galau bukan main. Hatinya sangat hancur sekali karena ditinggalkan oleh Wahyudi. Lalu meskipun dalam keadaan hati yang sangat kacau, Ayu tetap melakukan pekerjaannya dengan profesional sebagai seorang LC atau pemandu karaoke. Setiap harinya dia selalu masuk kerja tanpa bolos. Dia mencoba untuk melupakan dan mengalihkan rasa sedihnya dengan fokus bekerja.
Sedangkan Wahyudi di saat itu sudah tidak bisa dihubungi sama sekali. Lalu di sisi lain, sejak putus dengan Ayu, ternyata Wahyudi ini sudah mendapatkan perempuan baru. Perempuan itu bernama Amel. Wahyudi benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan perasaan Ayu. Yang dia pikirkan di saat itu hanyalah kepuasan nafsunya sendiri. Dia tidak peduli Ayu yang sedang galau, bersedih karena hubungan mereka putus. Lalu hingga di hari Senin, tanggal 23 Maret tahun 2021. Saat itu Wahyudi pergi ke kafe tempat Ayu bekerja dengan membawa truk yang dia pakai untuk bekerja sehari-hari. Pada saat itu entah apa niat Wahyudi sebenarnya. Entah berniat ingin memanas-manasi Ayu atau ada hal lain. Namun yang jelas Wahyudi ini datang ke sana membawa pacar barunya, yaitu Amel. Pada saat itu Wahyudi bahkan mengajak Amel untuk nongkrong dengan teman-temannya dan mengenalkan Amel kepada teman-temannya tersebut, dan mereka minum-minum di sana. Setelah beberapa lama berada di kafe tersebut, kemudian Wahyudi mengajak Amel untuk pergi. Dia berkata, "Sayang, ayo kita keluar aja. Kita istirahat di kabin truk aja yuk. Jangan di sini, aku pusing," ucap Wahyudi. Amel yang sedari awal hanya mengangguk-ngangguk saja dan ikut-ikut saja kemana Wahyudi mengajaknya. Kemudian berkata, "Ya udah ayo, aku juga pusing di sini." Di saat itu Ayu belum mengetahui kalau Wahyudi datang ke tempatnya bekerja. Sampai ketika seorang temannya bertemu Ayu dan mengatakan kurang lebih seperti ini. Ayu, kamu gak sama pacarmu toh? Itu aku tadi lihat dia sama teman-temannya, terus ada cewek, nempel-nempel lagi," ucap temannya tersebut. Ayu yang mendengar kabar itu kemudian merasa kaget dan sekaligus bingung. Dia menjawab, "Hah, yang benar kamu? Gak mungkin lah dia kesini, apalagi sama perempuan lain. Gak mungkin, soalnya kan kami lagi bertengkar," ucap Ayu di saat itu. Ayu masih menganggap kalau hubungannya dengan Wahyudi masih bisa diselamatkan. Padahal Wahyudi benar-benar sudah melupakan Ayu. Lalu teman Ayu kembali berkata, Iya bener, coba deh kamu kesana sekarang. Kayaknya sih udah mau balik ya, tapi coba lihat dulu aja di depan jalan." Lalu tanpa basa-basi, untuk memastikan semuanya benar, dengan tergesa-gesa dia langsung menuju ke pintu keluar kafe. Pada saat dia berada di luar kafe, dia tidak melihat Wahyudi di sana. Lalu Ayu mencoba untuk mencari di lokasi sekitar kafe, dan ternyata tidak jauh dari tempatnya mencari, dia melihat ada sebuah mobil truk Fuso terparkir dari kejauhan. Dia yakin kalau yang dia lihat itu merupakan truk milik Wahyudi. Dengan perasaan yang mulai cemas, dia kemudian menghampiri truk tersebut, dan setibanya dia di mobil truk tersebut, dia langsung menggedor kaca mobil sebelah kanan sembari meneriaki orang yang ada di dalam truk. Wahyudi dan pacarnya Amel yang ada di dalam truk kaget ketika tiba-tiba Ayu menggedor kaca mobil sekaligus meneriaki mereka. Di saat itu Ayu berkata, "Yudi, turun kamu Yudi. Ngapain kamu di dalam? Turun. Dasar monyet, anjing, laki-laki gak tahu malu," ucap Ayu dengan penuh emosi. Lalu Amel, pacar baru Wahyudi berkata, "Aduh mas, itu siapa? Aku takut mas, dia teriak-teriak begitu. Kamu turunlah, selesaikan dulu," ucap Amel. Kemudian Wahyudi pun menjawab, "Sudahlah, biarkan aja. Nanti juga biasa lagi dia. Biarin aja, ntar capek sendiri. Memang cewek gila itu," ucap Wahyudi. Pada saat itu, Wahyudi tidak menghiraukan karena dia menganggap hubungannya dengan Ayu sudah berakhir. Namun, Ayu terus saja memukul kaca dan berteriak. Dan semakin lama, Ayu semakin menjadi-jadi. Yang mana hal itu membuat Wahyudi tidak bisa tinggal diam dan tidak sabar lagi. Karena tidak ingin lebih lanjut terlibat cekcok, Wahyudi pun mengambil langkah dengan menyalakan mobilnya. Di saat itu, dia dengan sengaja, dia menjalankan mobilnya dengan membanting setir mobilnya tersebut ke arah kanan. Di saat itu dia memang berniat untuk menyerempet Ayu yang sedang menggedor pintu kanan mobilnya. Dan pada saat dia membanting setir ke kanan, ternyata Ayu benar-benar terserempet di bagian belakang mobil dan kemudian terjatuh. Lalu entah Wahyudi ini tidak tahu kalau Ayu jatuh. Dia tiba-tiba dengan kejamnya melindas Ayu dengan truk yang dia bawa, yang mengakibatkan Ayu mengalami luka yang sangat serius. Ayu seketika menjerit, dia merintih kesakitan, dan tidak ada satupun orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Ayu tidak bisa melakukan perlawanan dan juga tidak bisa menyelamatkan diri. Pada saat itu, kondisi Ayu sangat memprihatinkan karena terlindas truk tadi.
Lalu setelah itu, Wahyudi yang sangat kejam ini tidak turun dari mobilnya dan tidak menolong Ayu. Dia tidak sama sekali memastikan bagaimana keadaan Ayu setelah dia lindas. Namun dia tahu kalau Ayu sudah lumpuh, Ayu sudah tergeletak di tanah. Di saat itu Ayu sama sekali tidak lagi mengeluarkan suara. Dan tanpa memperdulikan kondisi Ayu, Wahyudi melajukan mobilnya ke arah utara bersama pacar barunya Amel dan meninggalkan Ayu dalam kondisi yang penuh luka-luka. Sesaat setelah Ayu ditinggalkan oleh Wahyudi dan juga Amel, Amel di saat itu jadi panik. Dia berkata kepada Wahyudi, "Aduh sayang, itu gimana kalau dia sampai meninggal? Kamu gak takut? Ini kita harus lakuin sesuatu nih. Wah, bahaya nih," ucap Amel dengan tergesa-gesa. Mendengar pertanyaan dari Amel tersebut, Wahyudi di saat itu tersadar dan berpikir permasalahan yang dia buat ini harus diselesaikan karena ini sangat berbahaya untuk keselamatannya sendiri. Di saat itu, dia mulai membayangkan, misalkan saja Ayu ini sampai meninggal dunia, maka dia akan terkena masalah besar. Di saat itu dia berkata kepada Amel, "Aduh, gimana ya sayang? Aku harus gimana ya? Aduh, kamu bantuin aku dong." Di saat itu, Amel yang melihat Wahyudi kebingungan, dia berkata kepada Wahyudi untuk menelpon seseorang. Dia bilang, "Kamu telepon seseorang dong, teman kamu kek siapa? Minta tolong dibantu selesaikan masalah ini." Mendapatkan saran tersebut, kemudian Wahyudi mulai menelpon teman-temannya. Di saat itu, orang yang dia telepon bernama Adi Prayitno atau sering disapa dengan nama Dalbo. Dia ini adalah seorang pemuda berumur 28 tahun yang merupakan penjaga karaoke dan juga kafe di tempat Ayu bekerja. Di saat itu Wahyudi menelpon Dalbo untuk meminta tolong memeriksa kondisi Ayu sekaligus menolong Ayu jika memang Ayu terluka parah dan masih hidup. Saat itu Wahyudi berkata kurang lebih seperti ini, "Halo Dalbo, ini aku. Tadi aku baru aja gak sengaja nabrak Ayu. Aku takut, tolong dong. Kalau boleh ya kamu cekin dia. Kalau misalnya ada luka, tolong ya dibantu dulu Ayunya. Nanti soal biaya aku yang tanggung deh, gak apa-apa. Aku gak jauh kok dari kafe, nanti aku kesana," ucap Wahyudi. Dalbo yang di malam itu sebenarnya sedang mabuk parah, kemudian menjawab, "Ah kamu, ada-ada aja. Ya udah nanti aku cek kesana deh, sebentar lagi ya." Nah sebenarnya Dalbo di malam itu males untuk ngecek keadaan Ayu. Namun di saat itu entah apa yang ada di pikiran Dalbo, tiba-tiba dia pun berjalan ke lokasi di mana Ayu ditabrak oleh Wahyudi. Sesampainya dia di sana, Dalbo melihat Ayu yang sudah tergeletak di pinggir jalan. Di saat itu, Ayu terlihat mengalami luka parah pada bagian rusuknya dan juga pahanya. Dalbo yang melihat kondisi Ayu yang tidak berdaya, tiba-tiba terlintas pikiran kotor di dalam otaknya ketika dia dalam kondisi mabuk tersebut. Di saat itu, dia sangat nafsu melihat Ayu. Dia berkata, "Aduh, bagus banget lagi si Ayu ini. Jadi gak kuat, coba kali ya," ucap Dalbo. Tidak lama setelah itu, Ayu pun langsung diseret oleh Dalbo ke dekat warung di samping tempat karaoke. Di saat itu kondisi sudah sangat sepi. Dalbo membawa Ayu ke sana karena memang tempat tersebut sangat gelap. Di tempat gelap itu, Dalbo langsung melampiaskan nafsunya. Dia mulai membuka pakaian Ayu dan di saat itu kondisinya ternyata Ayu masih hidup. Ayu merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa pasrah. Dan di dalam keadaan dia yang diruda paksa, Ayu meneteskan air matanya. Setelah Dalbo merasa puas, lalu bukannya menolong dan memanggil bantuan, Dalbo malah pergi begitu saja dan meninggalkan Ayu di sana. Dia membiarkan Ayu dengan kondisi pakaian yang sudah terbuka. Dalbo pun berjalan sempoyongan. Dalam kondisi yang sangat mabuk, dia rupanya kembali ke tempat kerjanya di malam itu. Dia kemudian menutup tempat karaoke tersebut dan langsung pulang ke rumah. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Pada keesokan harinya, tepat di pukul 3.15 sore, ada seorang tukang sampah yang sedang lewat di dekat bangunan terbuka. Dia tanpa sengaja melihat sesosok tubuh wanita yang sudah terbujur kaku dengan keadaan pakaian yang sudah tersingkat hingga ke bagian dada. Begitupun dengan celananya yang sudah terbuka hingga ke bawah. Tukang sampah tersebut kemudian berteriak, "La ilaha illallah, ya Allah tolong. Itu kenapa itu?"
ucapnya sambil berteriak dengan sangat kencang. Seketika, teriakannya itu pun langsung menghebohkan masyarakat sekitar. Tidak tinggal diam, para warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polisi pun langsung datang ke lokasi dan mengevakuasi jasad Ayu untuk dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar dan selanjutnya akan dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan luar, hasil visum sementara menunjukkan jika ditemukan bagian rusuk Ayu dalam kondisi yang patah-patah remuk dan juga lebam pada bagian tulang paha. Tidak hanya itu, ditemukan juga pola luka pada lingkar perut sebelah kiri, yang mana pola luka tersebut terlihat seperti jejak ban mobil. Berdasarkan hasil otopsi tersebut, pihak kepolisian langsung mengambil kesimpulan jika jasad tersebut adalah korban eksekusi. Lalu di sisi lain, tiba-tiba anggota keluarga Ayu, yaitu kakaknya, secara mendadak datang ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi bahwa itu benar adalah keluarganya. Di saat itu kakaknya Ayu ini mengetahui berita tersebut dari seorang relawan kemanusiaan, di mana informasi mengenai Ayu ini juga sudah tersebar di media sosial. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun langsung menghimpun informasi dari berbagai pihak dan polisi mulai mengetahui siapa yang melakukan eksekusi kejam terhadap Ayu ini. Melalui sebuah rekaman CCTV dan juga barang bukti yang sudah diperiksa, pihak kepolisian menemukan identitas dari para pelaku. Dan tanpa berlama-lama, pihak kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku. Yang mana di saat itu, polisi menangkap pelaku yang bernama Wahyudi di kawasan Gempol, Pasuruan. Setelah Wahyudi ditangkap, Wahyudi ini mengaku ketika kejadian itu dia sedang bersama seseorang yang bernama Amel. Dan Amel pun ikut diringkus oleh pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian merasa ada sesuatu yang janggal. Yaitu di salah satu hasil otopsi dikatakan bahwa di tubuh Amel terdapat cairan milik seorang pria. Di saat itu polisi mencoba menanyakan perihal tersebut kepada Wahyudi. Namun ternyata Wahyudi mengaku kalau itu bukan perbuatannya. Dia sempat meminta tolong kepada seorang teman yang sering dipanggil Dalbo. Dan pihak kepolisian pun memeriksa CCTV lebih lanjut. Dan ternyata benar. Di dalam kejadian tersebut, Dalbo sempat menolong Ayu, namun membawa jasad Ayu ke sebuah warung yang sangat gelap di sebelah tempat karaoke. Dan di sana, Dalbo lah yang meruda paksa Ayu. Polisi di saat itu langsung datang ke lokasi kafe di mana Dalbo bekerja. Dan Dalbo langsung ditangkap di sana. Setelah ditangkap, antara Wahyudi dan juga Dalbo tidak dapat mengelak. Tidak ada perlawanan dari keduanya dan mereka mengakui perbuatannya. Di dalam putusan sidang, dikatakan perbuatan Wahyudi itu dijerat dengan pasal 338 junto pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan dia akan dijatuhkan hukuman seumur hidup atau seberat-beratnya hukuman mati. Sementara Dalbo alias Adi Prayitno dijerat dengan pasal 286 KUHP junto pasal 306 KUHP mengenai tindakan asusila ke orang dalam keadaan tidak berdaya serta menelantarkan orang dengan kondisi yang tidak sadarkan diri, yang mana ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Ayu, seorang pemandu karaoke yang berpacaran dengan supir truk, yang mana ternyata supir truk ini dikenal sebagai orang yang suka gonta-ganti pasangan. Dan Ayu pun berakhir di tangan si supir truk tersebut dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini?